Oke guys, ulang coba-coba. Ya teman-teman, di video kali ini kita akan review pertandingan Barcelona menghadapi Real Mallorca. Mumpung aku masih di rumah sakit, jadi ada kesempatan waktu aku buat video ini biar nggak ketinggalan. Nah, seperti yang kita ketahui, Barcelona berhasil mengalahkan Real Mallorca dengan skor tipis 0-1. Gol kemenangan Barcelona dicetak oleh Luuk de Jong. Ini kemenangan yang sangat penting bagi FC Barcelona teman-teman, di mana pemain Barcelona banyak sekali yang cedera. Dan sekaligus untuk memepet yang terdekat aja lah dulu ya, di atas Barcelona ada Atletico Madrid, dan sekaligus Barcelona berupaya untuk mengejar tiket ke Liga Champions Eropa teman-teman. Syukur-syukur kalau misalnya Barcelona bisa mengejar sang pemuncak klasemen La Liga, siapa lagi kalau bukan Real Madrid. Nah, pada pertandingan kali ini sang pencetak gol Luuk de Jong. Nah, ini menjadi bargaining point bagi Luuk de Jong teman-teman. Isunya Luuk de Jong akan pergi dari Barcelona. Dengan Luuk de Jong mampu mencetak gol ini tentunya bisa membuat Barcelona sedikit dalam tanda petik ya kebingungan. Apakah harus melepas Luuk de Jong dengan penampilan yang bagus walaupun hanya satu match teman-teman, atau tetap mempertahankan Luuk de Jong, atau dengan kemenangan Barcelona yang dicetak oleh Luuk de Jong ini bisa membuat sisi tawar FC Barcelona ketika melepas Luuk de Jong akan lebih baik teman-teman. Tentunya ini sangat beruntung bagi FC Barcelona ataupun Luuk de Jong itu sendiri di masa-masa transfer yang sekarang sedang dibuka teman-teman. Oke, kita masuk ke pertandingan. Pada pertandingan kali ini Real Mallorca menggunakan pola 4-2-3-1, sedangkan Barcelona teman-teman menggunakan pola 4-3-3. Seperti yang disampaikan oleh Xavi Hernandez bahwa di babak pertama Xavi mencoba plan yang biasanya dia gunakan teman-teman. Dalam arti ketika mereka melakukan attacking, Barcelona merubah bentuk pola mereka dari 4-3-3 menjadi 2-3-5. Itu sangat jelas. Nah, sedangkan ketika Real Mallorca ketika defense teman-teman, mereka merubah pola mereka dari 4-2-3-1 menjadi 4-4-2. Nah, ketika attack Barca 2-3-5, Mallorca 4-4-2, apa yang terjadi di sisi depan Barcelona dan defense dari Real Mallorca teman-teman? Kalah jumlah Real Mallorca 5 lawan 4 pemain. Dan tentunya ketika unggul jumlah pemain Barcelona di lini depan teman-teman, permainan kombinasi play 1-2 sentuhan overload di sisi sayap kiri ataupun sisi sayap kanan bisa diekspos oleh pemain-pemain Barcelona, dan itu terlihat pada pertandingan kali ini. Barcelona sering terlihat jelas mengekspos sisi lebar lapangan baik kiri ataupun baik kanan teman-teman. Dan kunci dari 2-3-5 ini teman-teman, pemain yang berada di sisi half space. Nah, pada momen ini diisi oleh Riqui Puig dan Nico Gonzalez, sedangkan Frenkie de Jong sebagai defensive midfielder. Nah, pentingnya dua pemain Riqui Puig dan Nico Gonzalez ini untuk menjemput bola ketika build up serangan, kemudian memberikan arah bola tersebut baik itu ke sisi kiri ataupun sisi kanan, ataupun melakukan switch play teman-teman untuk membongkar pertahanan dari Real Mallorca. Dan ini berhasil ya, cukup dominan Barcelona babak satu menguasai pertandingan teman-teman. Kalau kita bicara tentang Real Mallorca beberapa kali teman-teman lebih banyak menunggu, khususnya di babak pertama teman-teman. Kalau kita lihat ketika Barca menghadapi tim menunggu, tentunya Barcelona akan secara full menguasai pertandingan. Dan terbukti teman-teman, di babak pertama hanya 2 kali shoot yang dilakukan oleh Real Mallorca, dan shooting yang dilakukan oleh Real Mallorca tersebut teman-teman itu pun tidak maksimal, hanya pelan dan berhasil diamankan oleh Ter Stegen. Selama 45 menit babak pertama hanya 2 shooting dilakukan oleh Real Mallorca. Nah, babak pertama ini penting bagi Xavi teman-teman untuk menuangkan idenya di dalam lapangan. Kita anggap aja pertandingan-pertandingan di La Liga ini sebagai ajang Xavi Hernandez menguatkan taktiknya di Barcelona dengan menghadapi tim-tim di La Liga ataupun tim-tim di Copa del Rey nantinya. Nah, di samping itu ada kelebihan Barcelona yang bisa kita lihat pada pertandingan kali ini. Apa itu? 1 lawan 1-nya. Memang kelihatan ya, ketika 1 lawan 1 pemain-pemain dari Real Mallorca kesulitan untuk menghentikan. Disinilah kualitas berbicara teman-teman. Real Mallorca dengan individunya sangat jauh, sangat jomplang dengan FC Barcelona yang sangat
pede, sangat luar biasa ketika menghadapi 1 lawan 1 dengan pemain Real Mallorca, khususnya ketika di babak pertama. Itu yang terjadi teman-teman. Aliran bola juga enak, tapi yang masalahnya tetap ya finishing. Peluang-peluang dari FC Barcelona tidak bisa dikonversikan untuk terjadinya gol, seperti Ferran Jutgla, kemudian ada Akomah ya teman-teman ya. Kemudian ada Luuk de Jong juga, walaupun Luuk de Jong bisa menciptakan gol teman-teman. Penting bagi Barcelona untuk mencetak banyak gol di babak pertama untuk killing the game, untuk mematikan permainan tersebut. Sebab di babak kedua Barcelona akan mengalami penurunan. Itu sudah kita lihat dari beberapa pertandingan teman-teman. 1, 2, 3 pertandingan dari La Liga Spanyol, Barcelona khususnya di menit 60 sampai dengan 70 teman-teman pasti mengalami penurunan. Dan kita lihat juga pada pertandingan kali ini babak kedua Barcelona mengalami penurunan. Di menit mana? Di menit sekitar 70-75an. Nah, di situ dari sisi data pemain-pemain dari Real Mallorca meningkatkan intensitas ketika mereka melakukan penyerangan. Tapi Real Mallorca kembali teman-teman melakukan penyerangan-penyerangan yang tidak efisien ataupun tidak terlalu berbahaya. Walaupun ada mereka melakukan peluang yang berbahaya, itu pun di menit akhir. Selebihnya mereka hanya ala kadarnya. Itu pun kalau misalnya mereka melakukan syutingnya lemah ataupun syutingnya melebar. Dan itu tentunya sangat bisa dihentikan oleh pemain-pemain dari FC Barcelona teman-teman. Good point bagi Xavi yang mampu mendominasi pertandingan di babak pertama. Di babak kedua juga sebenarnya bisa mendominasi, tapi kita maklumi ya, Barcelona di babak kedua pasti mengalami penurunan. Sekali lagi, khususnya di menit 70-75 itu sudah pasti mengalami penurunan kalau kita baca grafiknya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya teman-teman. Real Mallorca di babak kedua lebih aktif, selain memanfaatkan bola mati, memanfaatkan transisi-transisi cepat ketika Barcelona gagal membangun serangan. Ada beberapa hal menarik teman-teman yang terjadi pada pertandingan kali ini yang cukup jarang kita lihat ya teman-teman. Salah satunya ketika Gerard Piqué mengambil bola mati. Nah, ini juga dikomentari oleh Cesc Fabregas ya, dia juga terkejut ketika Gerard Piqué mengambil tendangan free kick, dan tendangan yang dilakukan oleh Gerard Piqué tersebut juga tipis ya sebenarnya, walaupun ya so-so bagus lah, walaupun masih pertama Piqué dipercayai untuk mengambil bola mati. Good point apa yang dilakukan oleh Gerard Piqué dan jajaran Xavi Hernandez, yang artinya apa teman-teman? Kalau kita perhatikan dari bola-bola mati, dari bola-bola atas teman-teman, duel heading pada pertandingan kali ini coba dimaksimalkan oleh pemain-pemain Barcelona. Beberapa kali Barcelona melalui Luuk de Jong, Araujo teman-teman 2 lawan 1 tuh menghadapi center back dari Real Mallorca. Tapi peluang yang dihasilkan Barcelona tersebut tidak efisien, tidak begitu sempurna untuk dihasilkan gol. Dan salah satu orang yang sangat penting, krusial pada pertandingan kali ini yang banyak dihujat oleh oknum-oknum ya teman-teman ya, walaupun sekali lagi tetaplah ya kita support pemain ini. Siapa dia? Ter Stegen. Ter Stegen teman-teman berhasil krusial banget sih di menit 90-an itu teman-teman, berhasil mengamankan peluang yang diciptakan oleh Real Mallorca. Dan itu disampaikan oleh Eric Garcia teman-teman, 70% kemenangan Barcelona ini karena Ter Stegen. Dan sekaligus ini membungkam ya orang-orang yang mendiskreditkan, menjustifikasi bahwa Ter Stegen sudah menurun. Nah, mereka hanya melihat 1-2 pertandingan tapi tidak melihat secara akumulatif. Dan ingat, seorang pelatih Xavi Hernandez ini beda pasti ya, pandangan dari manajer, pelatih sama pandangan dari penonton sepak bola teman-teman. Mengapresiasi Luuk de Jong, Ter Stegen, seorang yang profesional yang bisa menampilkan hal yang terbaik pada pertandingan kali ini. Dan dibuktikan teman-teman, Ter Stegen yang dihujat, yang dikabarkan dia akan pergi, dibuang FC Barcelona, dia tampilkan yang terbaik. Luuk de Jong dikabarkan dia akan pergi dari FC Barcelona, kemudian dijual teman-teman ataupun dilepas oleh FC Barcelona, dia tampilkan hal yang profesional pada pertandingan kali ini. Dan tentunya ini sekali lagi membungkam ya teman-teman, kritikan-kritikan
yang diberikan kepada Ter Stegen. Kritikan juga itu penting ya untuk Ter Stegen agar penampilannya terus di-upgrade, terus ditingkatkan agar maksimal memberikan penampilan di dalam lapangan. Itu sih ya apa yang terjadi di pertandingan kali ini. Tapi tetap ya, kalau kita bicara tentang Barcelona menghadapi Real Mallorca, tim yang papan bawah ya, peringkat 16 teman-teman, dengan gaya permainan seperti ini sangat berbahaya ya. Kalau kita lihat Mallorca attack-nya tidak bagus, Barcelona memiliki kelemahan di babak kedua di menit 60-70 pasti mengalami kelemahan. Barcelona tidak bisa melakukan killing the game, memanfaatkan peluang sekecil mungkin, sangat-sangat ironis sebenarnya. Tapi kalau kita bicara tentang positifnya teman-teman, Xavi berani ya di babak pertama, khususnya pada pertandingan kali ini, memberikan idenya yang pernah dia terapkan di Al-Shadd, dia implementasikan di pertandingan kali ini. Sangat jelas tuh, coba perhatikan, coba nonton replay ulangnya teman-teman, apa yang diterapkan oleh Xavi di Barca. Gaya permainannya, shape bentuk permainannya teman-teman, formasinya sama seperti apa yang dilakukan Xavi di Al-Shadd. Pelan-pelan dengan kualitas pemain yang tentunya nanti Barcelona miliki dengan datangnya Ferran Torres, pemain yang sembuh teman-teman, tentunya strategi taktikal yang diinginkan oleh Xavi Hernandez bisa berjalan dengan sempurna. Oke lah teman-teman, kita lihat nanti ya bagaimana penampilan Barcelona selanjutnya. Sampai sini aja videonya, bye.